kadang-kadang orang tuh banyak salah kaprah begini. Orang menyusun perencanaan keuangan Ramadan dan Lebaran berhenti di sampai Lebaran aja. Sampai libur Lebaran lah gitu ya. Tapi dia lupa, setelah libur Lebaran sampai gajian berikutnya itu masih ada Panjang, window yang banyak. harus mereka Iya, jaga iya, gitu. iya. Nah, idealnya memang perencanaannya itu adalah sampai ke gajian berikutnya kalau yang bekerja gitu ya. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuan spesial Hari Raya Idul Fitri. Kita berdua mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, maaf lahir batin ya Mas Ai ya. Mbak Maria. Kalau kita suka keterlaluan. Iya, suka bercanda-bercanda ya gitu ya. Apalagi ngeledekin Sobat Cuan nih yang belum rapih ya penataan keuangannya. Atau financial goal-nya masih berantakan, apalagi ditambah abis Lebaran. Nih kayaknya acak adul semrawut entah kayak gimana ya. Kita ngobrolin langsung di segmen ini bareng Maria Katarina dan juga Ai Hidayah, Financial Expert Service Indonesia. Acak adul semrawut apa ya, rata-rata kata-kata apa yang paling pas ya biasanya menggambarkan isi dompet setelah puasa dan Ramadan dan Lebaran nih Mas Ai. Tongpes ya, kantong kempes kalau kata anak zaman dulu gitu ya. Ketahuan umurnya ya. Iya ya. Tapi nggak tahu ya, dari setiap Lebaran ke Lebaran berikutnya selalu kayak gini ya temanya ya. Kalau habis Lebaran tuh. Dan kayak nggak ada perubahan nggak sih? Ya. Masih aja kayak gitu. Tapi emang banyak apa ya? Banyak excuse kayaknya, banyak yang diperbolehkan. Entah kenapa jadi habit yang jadi ngalah nggak bagus ya nggak sih? Betul. Harusnya kan kita kan udah mengalami Lebaran itu kan udah mungkin kalau yang seusia gue gitu ya udah puluhan kali gitu ya Lebaran gitu ya. Harusnya kan dari Lebaran ke Lebaran ada perbaikan gitu ya, ke arah yang lebih baik secara keuangan gitu ya. Tapi memang merubah mindset dan kebiasaan yang sifatnya baik itu nggak gampang sih emang. Iya. Apalagi kalau udah menyangkut tradisi ya. Lebaran ini kan suatu tradisi keagamaan yang sakral lah, yang mungkin paling besar kali ya di umat muslim. Ini adalah perayaan yang paling besar gitu kan, Lebaran ini. Jadi makanya nggak heran banyak orang itu ya tadi excuse gitu ya, permisif gitu ya, udah nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya nggak ada perubahan dari Lebaran ke Lebaran gitu ya. Nah ini yang sebenarnya pelan-pelan paling nggak harus diperbaiki gitu ya. Kalau misalkan selama ini boncos gitu ya, berhutang gitu ya, misalkan gajinya 10 juta jadi punya utang 10 juta gitu ya, berarti kan 20 juta pengeluaran Lebaran. Mending nggak dikurangin gitu, jadi utangnya 5 juta atau jadi impas atau mungkin nanti bisa menabung gitu ya. Tapi dilakukan secara bertahap idealnya memang. Nah, kita sebelum ke situ Mas Ai, gue pengen tanya secara personal, keberhasilan apa di bulan Ramadan dan Lebaran tahun ini yang lo alamin? Kayaknya kayak gue lebih berhasil nih mengontrol ini, mengontrol itu, karena kita pernah banget ngasih insight ke Sobat Cuan. Sobat Cuan sebenarnya bisa loh untuk siapin belanja Lebaran itu di jauh-jauh hari. Kayak setahun tuh kita bisa sisihin sekian sehingga pas pada saat hari raya kita bisa pakai uang itu THR-nya utuh. Nah, kalau di lo gimana? Ya, selain menurunkan berat badan ya, keberhasilan. Itu biasanya keberhasilan yang paling dibanggakan kalau Ramadan tuh ya. Benar ya. Makan lebih teratur, buka sama sahur ya gitu ya. Nah, gue alhamdulillah yang Ramadan kali ini ya, di puasa kali ini itu sangat berhasil menekan pengeluaran makan. Keren. Iya, karena gue merasa gitu ya. Ya mungkin karena gue juga lagi memang proses untuk menurunkan berat badan juga kali ya. Tapi gue merasa sekarang ini gue menghindari jajan gitu. Gue merasa mulai yaitu kesukaan gue ya, menghilangkan kopi. Selama Ramadan ini gue berhasil nih. Sama sekali. Nggak baik beli. itu kopi bikin di rumah atau beli, gue enggak sama sekali. Jadi gue bener-bener lagi pengen menekan banget terutama untuk pengeluaran jajan ya, jajan makanan lah gitu ya. Nah untuk yang makanan sehari-hari pun gue mulai melimit gitu. Kalau dulu kan gue sering kali ya kalau lagi di kantor gitu ya beli makanan dari luar gitu ya. Kalau sekarang tuh gue banyak bawa makanan dari rumah misalkan kayak gitu kan. Nah kalau selama bulan puasa itu ya itu banyak yang ada kirim makanan, ada buka puasa diundang sama teman-teman atau sama brand gitu kan. Jadi itu menurut gue lumayan ngebantu untuk menekan budget makanan gue. Oh gitu oke.
Yang kedua adalah budget transportasi ya. Mhm. Karena di Ramadan kali ini gue nggak terlalu mobile gitu. Jadi Oke, banyak di kantor banyak di ya. kantor gitu ya. Kalau di hari-hari biasa kan gue banyak meeting-meeting, pakai kendaraan segala macam, bensin parkir dan segala macam kan. Jadi itu juga lumayan tuh menekan. Nah itu hasil dari menekan itu semua akhirnya gue kalkulasikan untuk ya saving setelah Lebaran. Nah Oke. gitu. Itu Mas Ai ya. Ini mungkin Sobat Cuan ada versinya masing-masing. Tapi kalau kita balik lagi ke tema menyusun rencana anggaran pasca Lebaran, apa yang harus diberesin pertama kali dulu nih? Kan kita dari awal banget atau dulu-dulu lah ya, setiap kali segmen momentum Ramadan Lebaran kita selalu bilang jangan utang. Pokoknya pakai yang ada, siapin jauh-jauh hari, pakai THR secara maksimal. Tapi kita nggak tahu ya boncosnya selevel apa. Kalau kita balik lagi nih ke menyusun itu, apa yang harus pertama kali disusun, dirapiin di kondisi keuangannya? Iya, yang pertama adalah perencanaan keuangannya pasti ya. Nah, kadang-kadang orang tuh banyak salah kaprah begini. Orang menyusun perencanaan keuangan Ramadan dan Lebaran berhenti di sampai Lebaran aja. Sampai libur Lebaran lah gitu ya. Tapi dia lupa, setelah libur Lebaran sampai gajian berikutnya itu masih ada window yang harus mereka jaga gitu. Nah, idealnya memang perencanaannya itu adalah sampai ke gajian berikutnya kalau yang bekerja gitu ya. Jadi misalkan selama Ramadan udah dialokasikan berapa gitu ya, pengeluarannya apa aja. Pas Lebaran dan selama libur Lebaran berapa alokasinya untuk apa aja. Nah, jangan lupa juga setelah libur Lebaran kan lu harus masuk kerja lagi. Betul. Lu alokasikan juga sampai gajian berikutnya. Nah, idealnya memang perencanaannya dibuat panjang sampai nanti lu dapat penghasilan lagi, either itu gaji atau mungkin kalau yang usaha sampai lu bisa dapat revenue lagi gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang salah gitu ya. Dia hanya memplanning sampai libur Lebarannya aja. Setelah libur Lebaran pusing gitu. Waduh, belum gajian, duit habis, akhirnya ngutang. Ujung-ujungnya kan gitu kan. Ternyata nggak ada ongkos buat ke kantor ya kan, karena dia habis-habisin ya. Nah, jadi pertama yang harus dilakukan adalah perencanaannya harus benar ya. Diperpanjang sampai pemasukan berikutnya atau gajian berikutnya. Yang kedua, kalau bahasa orang-orang kaya nih, gue pinjem bahasa orang the detail is in the devil gitu ya. Jadi lu harus detail nih. Pengeluarannya ada apa aja, di list kalau perlu ya, ada 1, 2, sampai berapa puluh gitu ya. Kira-kira estimasi pengeluarannya berapa gitu. Nah, lu list, itu yang kedua adalah perinciannya ya. Setelah perencanaannya, perinciannya. Nah, yang ketiga, kira-kira sumber pendanaannya dari mana nih? Oke. Gitu ya, lu harus tahu juga kan, dari gaji pasti kan, dari THR gitu kan. Atau kalau misalkan lu ada pemasukan lain dari passive income lu, bisa juga gitu ya. Kira-kira mencukupi nggak sampai nanti masuk gaji lagi atau masuk penghasilan lagi? Itu harus dipikirkan juga tuh. Kalau nggak cukup, berarti kan harus ada yang dikurangin nih dari rincian biaya yang sudah dianggarkan kan. Kalau masih nggak cukup juga, ya berarti harus cari tambahan penghasilan gitu kan. Jadi supaya lu nggak pusing nanti nggak punya duit, ujung-ujungnya berhutang gitu kan. Nah, yang keempat yang nggak kalah penting adalah jangan lupa sisihkan juga sebenarnya untuk menabung, untuk investasi. Itu sebenarnya yang paling penting karena jangka panjang itu bahkan di saat Ramadan sampai libur Lebaran ini, lu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Benar. Amit-amit misalkan lu mengalami kecelakaan di perjalanan, atau lu sakit tiba-tiba gitu kan, atau ada apa aja lah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan yang harus lu mengeluarkan uang besar gitu kan. Nah, itu juga harus dialokasikan dana daruratnya, investasinya, tabungannya yang sewaktu-waktu bisa lo ambil kalau memang ada keadaan darurat gitu ya. Nah, itu yang keempat. Kelima, ya itu harus dievaluasi dari tahun ke tahun tadi ya. Kalau bisa dari tahun ke tahun tuh menjadi lebih baik, bukan sama aja gitu ya. Kalau sama aja berarti emang ada yang salah dengan lo gitu kan. Nah, ini yang harus kita lakukan kalau mau keuangan kita pasca Lebaran ini nggak amburadul gitu ya. Itu ya. Jadi kalau misal inget tadi kata-kata Mas Ai, menabung itu disisihkan bukan disisakan. Betul. Jadi bukan dilihat dulu akhirnya berapa jumlahnya terus disisain baru masuk tabungan. Tapi disisihkan emang dari awal udah pay yourself first gitu. Jadi kita bayar diri kita sendiri di awal gitu kan, dengan motong untuk tabungan segala macam, bukan untuk nunggu berapa ya sisanya bulan ini baru nanti masuk tabungan. Nah, keputusan-keputusan apa yang sebaiknya bisa dilakukan setelah Lebaran? Artinya bisa nggak sih kita kayak ngambil keputusan yang udah mulai investasi nih, kayaknya oke nih ya, atau misalnya udah mulai darurat nih, kayaknya harus diutamakan deh.
atau misalnya ada perencanaan lain. Contohnya kayak hal-hal yang sifatnya misalnya kayak buat sekolah anak kan mepet juga nih Mas ya. Juni kan Betul. udah sekolah anak atau mungkin perencanaan-perencanaan lain. Nah, apa nih yang sebenarnya sebaiknya dijadikan keputusan yang besar yang bisa kita ambil setelah hari raya? Iya. Pastinya masing-masing orang atau setiap orang akan Beda, berbeda ya, betul. tergantung kebutuhan dan mungkin situasi dan kondisi keluarganya ataupun dirinya pribadi gitu ya. Yang pasti setiap hari raya itu kan kalau katanya agama bilang kan kita kembali ke fitrah gitu, kembali ke suci, kembali ke nol gitu ya. Jadi harus memulai sesuatu dengan yang baik harusnya kan itu supaya ada milestone yang positif lah di hari baru kita ini gitu ya. Nah, setiap orang pasti mungkin akan berbeda-beda, tapi intinya adalah kalau kita ambil dari terminologi konsumsi, misalkan ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kita cek aja kebutuhan primer kita selama ini sudah mencukupi nggak sih? Misalkan gini, kita punya gaji 10 juta, sebenarnya kita tuh ngepas banget loh gitu, setiap bulan habis juga 10 juta, atau mungkin ada yang minus gitu ya. Kalau bisa sih pasca lebaran ini sesuatu baru yang kita mulai itu sesuatu hal yang positif gitu ya. Minimal ya suatu hal yang besar itu kita nggak defisit lagi keuangannya gitu ya. Kita nggak berhutang lagi, itu minimal deh gitu ya. Yang kedua, yang sesuatu baru yang bisa kita mulai adalah bagaimana kita mulai siapkan dana darurat misalkan, mulai menabung, misalkan mulai punya proteksi gitu ya, punya investasi gitu ya. Itu juga suatu hal menurut gue suatu hal yang besar dan penting untuk masa depan gitu ya. Nggak semua orang mempersiapkan itu soalnya gitu. Even orang udah tahu pun untuk memulainya itu biasanya berat gitu kan. Nah tinggal bagaimana ketika lu sudah tahu, lu mulailah seberapa pun lu bisa gitu ya. Yang ketiga, yang sifatnya situasional gitu ya. Misalkan lu belum punya rumah, gimana caranya ketika habis lebaran ini lu berniat menabung deh supaya bisa punya rumah gitu ya. Walaupun cuma kredit gitu ya. Ya paling nggak lu punya DP-nya gitu kan. Atau kalau misalkan tadi kayak Maria bilang anak mau masuk sekolah, gimana caranya? Ya setelah lebaran ini lu mulai persiapkan dengan baik karena jedanya tuh paling 2-3 bulan gitu ya. Benar. Dari pasca lebaran sampai anak-anak baru masuk sekolah gitu kan. Atau kalau misalkan yang sifatnya lebih ke agamaan, misalkan lu pengen pergi haji gitu misalkan, ya kenapa enggak gitu, lu mulai cicil dari sekarang karena kan biayanya naik terus ya tiap tahun gitu ya. Atau yang belum punya kendaraan, pengen punya kendaraan, ya udah lu mulai deh nabung gitu ya. Habis lebaran ini diniatkan semoga di lebaran berikutnya lu udah punya kendaraan gitu kan. Jadi situasi yang besar itu atau hal yang besar itu mungkin akan sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi paling nggak sekecil apapun lu punya impact yang positif dari hari raya yang kemarin baru lewat ini gitu ya. Supaya kedepannya ini benar-benar lu menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Orang baru yang lebih baik. Iya. Setuju. Karena konsepnya tuh kalau masalah hari raya atau lebaran atau apapun lah ya, itu kan selalu memang dinilai sebagai salah satu pensupport pertumbuhan ekonomi karena engine pertumbuhan ada di situ kan. Orang jauh lebih banyak belanja gitu. Sementara kan kalau kita belanja ya itu baik juga untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi sebenarnya ada nggak sih tips gitu untuk tidak konsumtif sebenarnya di hari raya? Kenapa tapi kita tiba-tiba konsumtif? Padahal sebenarnya bisa nggak konsumtif gitu. Tapi kok banyak kepengenannya biasanya kalau hari raya. Itu sih yang gue rasain ya, kayak banyak pengennya. Itu tadi karena kita bahas tadi di awal kan, kalau udah hari raya itu hari kemenangan orang jadi lebih permisif gitu ya. Banyak excuse gitu ya, jadi lebih jor-joran gitu ya. Sebenarnya nggak juga gitu. Karena di sisi lain ketika ada orang yang jor-joran, biasanya ada orang yang meraup untung tuh. Iya kan? Itu pasti bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda gitu kan. Nah sebenarnya bisa nggak? Ya bisa. Buktinya ada orang yang justru malah dapat berkah gitu ya ketika Ramadan Lebaran, duitnya pemasukannya malah tambah gede ya kan. Ya orang-orang yang jualan baju, orang-orang yang jualan hampers, orang-orang yang jualan makanan gitu kan. Nah sebenarnya kita juga bisa gitu, nggak boros. Kenapa kita nggak di situ yang jualan gitu ya? Misalkan, ya nggak mesti lu yang jualan, minimal kalau mau menekan kos, lu yang bikin sendiri buat konsumsinya gitu kan. Kalau zaman gue dulu waktu kecil, orang tua gue terutama ibu gue itu sering kali kue-kue lebaran gitu dia bikin sendiri. Biayanya lebih murah, hasilnya lebih memuaskan kalau kata ibu gue daripada beli, harganya mahal, secara rasa dan secara kualitas dia bilang kurang gitu. Nah itu yang menurut gue sekarang ini udah mulai terkikis gitu. Anak-anak zaman sekarang gitu ya,
males untuk bikin Mm-mm. kue sendiri Mm-mm, gitu, mm-mm. males untuk bikin ketupat sendiri gitu. Instan aja Iya, pengennya, padahal yap. secara biaya itu jauh loh bedanya gitu ya. Dan itu kan lumayan menekan cost gitu kan. Mm-mm. Itu pertama. Yang kedua, kalau lu mau dapetin income tambahan, sangat terbuka banget di Ramadan dan Lebaran ini. Mhm. Tinggal lu mau apa enggak gitu kan. Ya tinggal apa yang kira-kira lu bisa, ya lu monetize gitu kan. Jadi ketika orang lain itu justru boncos, lu malah cuan gitu kan. bener. Gitu. Jadi sebenarnya masalah kemauan dan mindset aja gitu. Mhm. Banyak orang tuh mindsetnya kalau Lebaran Ramadan tuh konsumtif aja gitu, nggak Mm-mm. produktif. Padahal kan sebenarnya kalau lu produktif, lu bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar gitu kan. Setuju Mm-mm. banget Mas Ai. Ya memang Gitu. dinamika ya. Mm-mm. Mau mikirin kayak gini-gini, kayaknya aduh nanti aja deh habis Lebaran ya Mm-mm. seneng-seneng dulu Lebarannya, hari rayanya enjoy dulu gitu ya. Iya. Tapi betul. jangan lupa tahun depan kita ngobrol lagi nih kayak gini. Ingat ya, harus ada Gini lagi berarti. Harus Jangan ada- sampai ya Sobat Jangan Cuan ya. sampai ya, harus ada perbaikan. Betul. Minimal at least sedikit lah. Kalau tadi Mm-mm. Mas Ai kopinya udah bisa dikurangin, Iya, betul. ya kan? Mungkin untuk sebagian orang tuh hal kecil, buat gue tuh hal besar. Besar, ya. Besar, iya. Mungkin apaan sih Mas Ai emang susah Iya. ya buat nahan kopi. Susah. buat Mas Ai susah dan itu Susah, prestasi. Tapi mungkin betul. buat sebagian besar itu kayak sebagian besar orang nganggap kayak sepele gitu. Heeh, Tapi betul. buat dia tidak gitu, itu prestasi. Dan Betul. ada ternyata saving money, uang kecil yang Mm-mm. berhasil mungkin kalau dikumpulin lumayan, Lumayan juga. Mas Ai Iya. yang biasa buat bayar parkir, yang biasa buat bayar ini itu betul, gitu kan. Betul. Karena tidak mobile jadi lebih banyak yang di saving. Mm. Nah, kamu gimana Sobat Cuan? Mungkin bisa ceritain gitu ya, bisa komen di bawah masalah besar apa dan kondisi keuangannya bener nggak tadi Tompes ya, carut marut kasut, mungkin kusut juga Iya. gitu ya dompetnya. Mudah-mudahan lebih baik lagi setelah Lebaran ya. Ingat Mm-mm. tadi prioritasnya dan harus jadi pribadi yang lebih baik di tahun depan pastinya. Mas Ai, thank you. Thank you. Terima Maria. kasih juga Sobat Cuan. Selamat melanjutkan liburannya Sobat Cuan. Semoga insight dari kita bisa dapat atau bisa kasih masukan yang lebih baik lagi ke depannya untuk financial goals kamu. Terima kasih ya Maria dan Mas Ai, pamit. Bye-bye.